Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam Nggak lewat. semuanya. Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan pelayanan garam di Bali. Pelayanan malam hari ini akan dilayani oleh hambanya dengan Bapak Leo Slamet. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum waktu saya berikan kepada hambanya, Pak Leo, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami memuji dan mengagungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang menyejukkan, cuaca yang baik bagi kami, sehingga kami sekali lagi menikmati pengajaran iman Kristen. Kami mohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu untuk kami sekalian, untuk hamba-Mu, untuk pergumulan kami. Ketika kami mendengar, kiranya Tuhan memunculkan iman kami, kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa, inilah syukur kami. Berkati kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sun, nama saya Leo Slamet. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari, saya gumulkan, saya pikirkan, sehingga saya berharap firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari bukan saja memberkati yang mendengar, tapi memberkati juga yang menyajikannya. Sehingga kita sama-sama boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau malam hari ini kita sama-sama akan belajar satu tema yang mati telah hidup. Membicarakan tentang mati dan hidup di dalam Alkitab, setidaknya ada 7 peristiwa yang mencatat adanya kematian dan dibangkitkan kembali, 2 di perjanjian lama dan 5 ada di perjanjian baru. Maka ada juga kematian yang tanpa mengalami mati secara fisik, yaitu diwakili oleh Adam dan Hawa, dan juga nanti dalam cerita perumpamaan ini. Tetapi juga Alkitab mencatat bahwa ada kebangkitan secara massal yang pernah terjadi ketika di dalam zaman Tuhan Yesus mengalami kebangkitan saat itu. Maka dicatat di dalam Alkitab, orang-orang kudus itu bangkit dan masuk ke dalam kota. Nah, tetapi hari ini kita tidak akan mempelajari itu satu demi satu, tetapi kita akan melihat betapa besarnya anugerah Allah di dalam hidup orang-orang berdosa, sehingga kita yang mati, ini kita boleh dihidupkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengambil bagian perumpamaan kembar 3, dan itu saya ambil satu saja. Kenapa dikatakan kembar 3? Karena perumpamaan ini mempunyai bahasan yang intinya sama, yaitu yang hilang didapatkan kembali. Setelah mendapatkan kembali, maka adanya satu pesta mengalami satu sukacita karena yang hilang itu didapatkan, berbicara tentang pertobatan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ini, tentunya kita bertanya-tanya, sebenarnya perumpamaan ini menjawab apa sih? Perumpamaan ini sedang menjawab orang-orang ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat sedang bersungut-sungut kepada Yesus yang saat itu Yesus didatangi oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka adalah ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sedang Yesus katakan melalui mulutnya. Menjadi satu pertanyaan, apakah sebenarnya orang-orang ahli Farisi, Farisi ini dan ahli-ahli Taurat tidak pernah berkumpul dengan Yesus? Lukas sebelum pasal yang ke-15, di pasal yang ke-7, pasal 11, dan pasal 14, di situ mencatat sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini pun pernah mengundang Yesus dan mereka duduk bersama dalam satu hidangan makan. Di sini kita melihat ada satu perbandingan yang jelas bahwa kalau orang-orang berdosa yang juga diwakili oleh para pemungut cukai bertemu dengan Yesus, mereka menginginkan pengajaran yang boleh membawa perubahan di dalam hidup, sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengundang Yesus. Mereka sedang mengamat-amati dan mengawas-awasi atau memata-matai, bukan untuk mencontoh satu perbuatan baik di dalam pelayanan, tetapi justru mereka mencari kesalahan demi kesalahan yang sedang Yesus kerjakan. Nah, mari kita sama-sama sebelum melanjutkan daripada perenungan hari ini atau bahasan pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama satukan pikiran kita, maksudnya mengkerucut satu bahwa perumpamaan ini di dalam konteks orang Yahudi. Kedua, perumpamaan ini dalam konteks di dalam zaman itu. Yang berikutnya adalah kita membicarakan bahwa Bapa yang disebut sini adalah Allah. Yang berikutnya adalah bahwa kembar itu tidak selalu identik sama persis atau sama dengan, tapi pasti ada sedikit perbedaan. Dari ketiga perumpamaan yang saya sebut kembar tiga ini, 1, 2, 3 mempunyai persamaan yang sama, yaitu yang hilang didapat kembali, adanya pesta sukacita karena pertobatan, tetapi pada bagian perumpamaan yang ketiga ini, ada satu hal yang sangat membedakan, yaitu adanya satu kalimat bahwa yang telah mati menjadi hidup kembali. Inilah perumpamaan yang terakhir yang perlu mendapatkan perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Harap waktu ini cukup untuk membahas semuanya, tetapi andai kata tidak cukup, maka saya akan berhenti pada bagian anak yang bungsu saja. Kalau kita melihat gradasi daripada tiga perumpamaan ini, yang perumpamaan pertama itu kehilangan 1/100, 1 dari 100 domba. Yang kedua adalah 1 dari 10, artinya 1/10 bagian yang hilang. Yang ketiga, ini bukan hilang 50% atau 1 dari 2, tapi sebenarnya dua-duanya sama hilang, artinya hilang 100%. Kenapa demikian? Yang satu terhilang di luar rumah, sedangkan yang satu terhilang di dalam rumah. Memang ada beberapa pemikir mengatakan bahwa ini dikatakan 100% karena anak sulung itu sebenarnya mempunyai tugas yang berat, yaitu membimbing si bungsu, mengawasi si bungsu, atau segala-galanya harus menjadi panutan. Tetapi saya tidak memandang dari itu, tapi saya memandang dari keterhilangannya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkannya, mari kita berdoa sekali lagi, kiranya Tuhan yang boleh menolong kita, sehingga firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan, kita pelajari, boleh menjadi sesuatu yang menyegarkan iman percaya kita, supaya kita sama-sama boleh melangkah dalam iman yang tepat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan pada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bersama-sama memberikan diri kami, memusatkan pemikiran kami, konsentrasi kami, untuk kami boleh bersama-sama melihat bagaimana karya Tuhan yang besar itu boleh menjangkau kami manusia yang berdosa.
Tuhan tolong pimpin kami hamba-Mu, supaya dengan pertolongan-Mu, dengan seluruh pergumulan yang telah kami kerjakan, dengan studi yang telah kami kerjakan, Tuhan sendiri yang akan berbicara lebih dalam, supaya sama-sama kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11 itu diawali dengan mengatakan seperti ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat ini menunjukkan bahwa ada satu kepala keluarga yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Tentunya anak ini tidak langsung saja menjadi besar begitu saja, tetapi perlu proses waktu ke waktu, dari anak-anak, dari bayi, bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Tetapi tentunya mereka menjadi anak-anak yang bukan sekedar melihat ini dan melihat itu tanpa mereka memikirkannya. Tetapi mereka bertumbuh menjadi anak remaja dan dewasa, mereka melihat bagaimana seorang ayah di tengah-tengah masyarakatnya dipandang sebagai orang yang cukup luar biasa. Mereka memandang bagaimana ayahnya menata rumah tangganya, bagaimana ayahnya menata seluruh pekerjaannya, bagaimana ayahnya memimpin seluruh pegawai-pegawai upahannya. Bahkan mereka melihat bagaimana seorang ayah ini memimpin keluarganya untuk bertumbuh dalam kerohanian yang benar kepada Tuhan. Dalam perumpamaan ini memang Yesus tidak memberi nama siapa orang ini dan siapa anaknya, siapa istrinya. Itu bukan berarti nama tidak penting, tempat tidak penting, bukan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Alkitab ingin paparkan, yaitu bagaimana integritas seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tidak ada data di dalam Alkitab yang mencatat siapa orang ini dan apa saja karakter orang ini, atau apa integritas orang ini sebagai seorang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Memang kalau kita lihat secara eksplisit itu tidak ada. Tetapi kalau kita baca ayat demi ayat yang ada dan kita coba memaknai, kita coba mendalami setiap ayat itu, kita akan mendapatkan beberapa kriteria daripada Bapak ini. Saya mencoba mencatat ada beberapa bagian yang saya dapatkan. Yang pertama, orang ini pasti kaya dan bijaksana. Yang kedua, orang ini pasti membina keluarganya dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, orang ini memberikan kesejahteraan kepada pegawai upahannya. Dia bukan menjadi seorang majikan yang memeras para pegawainya. Dia bukan menjadi majikan yang hanya mengeksploitasi pegawainya. Tetapi Alkitab mencatat dia adalah seorang majikan yang memberikan upah dengan berkelimpahan. Yang berikutnya saya dapatkan orang ini adalah panjang sabar, bukan pendendam, pengampun, konsisten, berhati luas, berlaku adil, dan tidak suka memaksakan kehendak. Itu hal yang saya dapat. Saya berharap Bapak Ibu yang di rumah ketika nanti mencoba membaca ulang dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 bisa mendapatkan bagian-bagian yang lain dan itu akan memperkaya Bapak Ibu Saudara di dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak ini tentunya menjadi orang yang cukup dikenal di kalangan masyarakat dan menjadi orang yang terpandang. Saya yakin dia mempunyai integritas yang luar biasa di dalam kaitan antara keagamaannya dengan tingkah lakunya, kaitan imannya dengan perbuatannya. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Tetapi ada hal yang sangat mengejutkan, tiba-tiba muncul satu urusan yang di luar dugaan daripada si bapak ini. Urusan apakah itu? Maka Alkitab mencatat di ayat yang ke-12 dengan mengatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin si bungsu ini tidak dengan tiba-tiba dia meminta harta yang menjadi haknya. Tetapi dari hasil pengamatan demi pengamatan, penglihatan demi penglihatan, bahwa dengan harta, dengan uang, dia akan bisa menjadi orang yang mengatur segala-galanya. Dia akan bisa menjadi orang yang terkenal di lingkungan masyarakat. Dia akan menjadi orang yang terpandang di tengah masyarakat. Itu sebabnya karakter si bungsu ini, walaupun dia anak yang kedua, dia mempunyai karakter yang lebih berani untuk mengungkapkan kepada seorang ayah dibanding si sulung yang dalam notabene tanda kutip lebih sedikit bicara dan kurang berani bicara. Ketika kita membacanya, maka kita bisa melihat sang ayah ini tidak mencegah. Sang ayah tidak menghalang-halangi niatan daripada si bungsu ini untuk mendapatkan bagian haknya atau warisannya. Tetapi bukan berarti ayah ini tidak menjadi sedih. Saya yakin kalau itu saya kembalikan pada diri saya menjadi sedih. Kalau seorang anak yang belum waktunya, dia meminta bagian warisannya secara keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika ayahnya sudah didesak oleh si bungsu, maka Alkitab mencatat dengan jelas, mengatakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itu sebabnya saya katakan Bapak ini adalah juga salah satunya adalah yang berlaku adil. Sekalipun yang minta itu adalah si bungsu saja, ayah ini tidak memberikan hanya kepada si bungsu. Maka ketiganya duduk bersama. Sang ayah ini membagikannya baik kepada si bungsu dan kepada si sulung. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya si sulung pun, kalau saya boleh menafsirkan, itu si sulung pun setuju. Tapi bedanya si sulung ini bukan pemberani untuk berbicara, sedangkan si sulung bukan pemberani berbicara, sedangkan si bungsu lebih pemberani. Saya melihat karakter si bungsu ini hampir ada kemiripan dengan Petrus, yang selalu meledak-ledak ketika menghadapi segala sesuatu. Yang lain pada diam, Petrus berani bersuara. Yang lain tidak berani mengangkat pedang untuk mendetakkan pedangnya. Wah, Petrus yang berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sang anak ini sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, mereka beda cara pandang dan cara berpikirnya. Si sulung mendapatkan, dia puas, dia nggak mau punya pikiran yang aneh-aneh untuk keluar dari rumahnya. Tetapi si bungsu, dia mendapatkan dan dia sudah mulai merencanakan hal-hal yang lebih lagi. Artinya saya katakan seperti itu bahwa sebelumnya tentunya dia sudah memikirkan dengan harta yang dia dapatkan dari orang tuanya, dengan kekayaan yang dia dapatkan dari orang tuanya, dia sudah punya 1000 mungkin macam atau mungkin jutaan macam angan-angan dan rencana dengan kekayaannya tersebut. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, tentunya kita nanti bisa bertanya-tanya, kenapa ya si bungsu ini tambah lama dia tambah jatuh dalam dosa yang semakin hari semakin berat. Dosa yang semakin hari semakin mengkungkung hidupnya, sekalipun si bungsu ini ingin lepas dari orang tuanya. Memang Alkitab tidak mencatat secara eksplisit, tetapi saya akan mengadakan pendekatan di dalam menafsirkan ini, saya kaitkan dengan pelanggaran terhadap 10 perintah Allah. Setelah si bungsu ini mendapatkan bagiannya, si bungsu mulai memikirkan segala sesuatunya. Dengan harta aku dapatkan segala-galanya. Dengan harta aku bisa mengatur segala-galanya. Dengan harta aku bebas dari ayahku. Dengan harta aku tinggalkan negeriku. Ayat 13 mencatat beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh. Sebenarnya kalau saya lihat di dalam dalam kata yang aslinya dia bukan menjual, tapi yang dipakai adalah kata mengemas. Memang kita tidak bisa pungkiri ketika seseorang menerjemahkan Alkitab, orang akan mencari kata yang sepertinya cocok untuk konteks saat ini. Karena di dalam konteks saat itu memang mungkin dipikirkan oleh penterjemah, kalau pakai mengemas, oh itu tidak masuk akal. Si bungsu ini harus bawa sapinya, si bungsu ini mungkin harus bawa macam-macam yang begitu besar-besar. Tetapi Alkitab mencatat mengemas. Nah, mengemas ini apakah hanya bentuk harta benda kecil saja, mungkin berupa emas kah, atau bentuk yang agak besar? Alkitab tidak mencatat. Tapi saya lebih mendekatkan bahwa semua itu sudah terbentuk di compact gitu ya, dibentuk dalam jumlah yang kecil, mungkin dalam bentuk uang-uang emas atau koin emas atau mungkin koin perak. Sehingga saya lebih suka memakai kata mengemas. Artinya memang si bungsu ini pergi dengan tidak begitu banyak hal yang harus dibawa seperti lembu sapi, kambing domba ataupun yang lain-lain. Dari sini kita akan terus melihat bahwa si bungsu ini sudah mulai menjadikan dirinya sekali lagi lepas daripada orang tuanya, dan dia memposisikan sekarang aku tuan muda atau aku tuan yang baru. Aku adalah konglomerat yang baru. Kita berpikir di dalam zaman ini berbeda di dalam zaman dulu. Kita lihat bahwa seorang yang si bungsu ini membawa harta bendanya, walaupun itu dalam jumlah uang, pasti itu tidak sedikit dan bukan jumlah yang kecil. Hanya sebentuk kartu kredit kah, atau mungkin kartu ATM kah? Pasti dalam jumlah yang besar. Artinya bahwa ketika dia hendak meninggalkan rumahnya, dia sudah pasti tahu resiko yang akan terjadi di tengah jalan. Karena dia pergi dengan tidak dikawal oleh pegawai-pegawai ayahnya. Artinya resiko dirampok sangat besar. Resiko dikerjai orang di jalan sangat besar. Tetapi niatnya yang begitu kuat, itu sudah menjadikan dia berani bergerak melangkah meninggalkan negerinya. Ayat ini mencatat dengan jelas, ia pergi meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang jauh. Sebenarnya kita berbicara negeri buat tradisi orang Yahudi di dalam zaman itu adalah tradisi yang sangat riskan. Karena berbicara negeri itu sebenarnya berbicara perjanjian. Berbicara negeri sebenarnya berbicara tanah, yaitu tanah perjanjian. Tetapi bukan berarti seseorang tidak boleh melanglang buana untuk mencari nafkah di tempat lain. Tidak, tetapi konteks ini adalah si bungsu benar-benar meninggalkan negeri. Dia mengambil seluruh harta bendanya. Dia tidak mau dengan harta benda yang ada di negeri itu. Tanahnya semua diuangkan waktu dia berangkat pergi meninggalkan negeri itu. Setelah itu, si bungsu ini meneruskan perjalanannya. Sekalipun resiko itu ada begitu banyak di jalan. Dia tetap kerjakan itu dan sampailah ia di negeri yang baru. Di negeri yang menjadi idamannya. Di situ dia mulai memboroskan harta bendanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba sekali lagi mengkaitkan si bungsu ini pelanggarannya terhadap 10 perintah Allah. Sekalipun sekali lagi itu tidak eksplisit, tetapi ini pendekatan penafsiran saya. Si bungsu ini sekali lagi kalau kita lihat sebagai seorang ayah tadi pasti mengajarkan hal-hal rohani yang baik. Karena kita berbicara dalam konteks Yahudi. Konteks Yahudi pasti setiap anak diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini, si bungsu telah mengabaikan Tuhan. Artinya dia tidak menempatkan Tuhan sebagaimana tempat yang seharusnya. Dia sudah mengalihkan dirinya menjadi posisi Tuhan. Hukum yang pertama mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Di sini jelas yang pasti si bungsu tidak lagi menganggap Tuhan sebagai Allahnya.
Dia menganggap dialah Tuhan. Dialah sekarang penentu dari segala-galanya. Dialah yang menjadi pengatur segala-galanya. Orang tua sudah jauh. Orang tua sudah tidak bisa mengawasi. Akulah sekarang yang mengatur diriku. Akulah sekarang yang mengatur orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sudah melanggar hukum yang pertama, pasti dia akan melanggar hukum yang kedua. Ketika dia melanggar hukum yang kedua, pasti dia melanggar hukum yang ketiga, dan seterusnya. Dari mana hal itu terbukti? Ketika dia meminta warisannya kepada orang tuanya. Karena tidak semestinya seorang anak itu meminta warisan secara keseluruhan ketika orang tuanya itu masih hidup. Ini artinya dia sudah tidak bisa lagi menghormati ayah dan ibunya, bahkan hukum yang mengatakan jangan membunuh sudah dilakukan oleh si bungsu ini. Sekalipun memang si bungsu tidak membunuh dengan menghabisi nyawa, tetapi memperlakukan seorang ayah menjadi orang yang mati. Itu sebabnya saya katakan bahwa dia telah melanggar hukum yang pertama, memposisikan dirinya sebagai Tuhan, pengatur segala-galanya. Sekarang dia harus melanggar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ke-10. Nanti kita akan lihat yang berikutnya. Benarkah dia akan melanggar hukum-hukum yang lainnya? Yang pasti pertama, dia sudah jelas melanggar hukum yang pertama, terus melanggar hukum yang kelima, tentang orang tua, tentang membunuh. Apakah dia melanggar yang perzinahan kah? Atau yang lain-lain? Mari kita lanjutkan. Dalam hal ini kita akan melihatnya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata memboroskan ini bisa berarti positif, juga bisa berarti negatif. Kalau kita memboroskan untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah satu hal yang positif. Karena seluruh harta kekayaan yang ada pada kita, itu bukan milik kita. Karena itu memang milik Tuhan. Dan sudah seharusnya kalau kita kembalikan untuk Tuhan, tapi bukan berarti kita mengabaikan keperluan keluarga kita. Tetapi kita lebih mengutamakan bahwa harta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi arti memboroskan itu menjadi negatif ketika dia tidak bisa mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan percayakan dengan tepat, yaitu tidak lagi memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk memuliakan dirinya, untuk memuliakan keakuannya, untuk memuliakan keegoisannya. Itulah arti kata memboroskan menjadi negatif. Dan memang kata memboroskan ini satu-satunya dipakai di dalam Alkitab di ayat yang ini. Di situ dikatakan dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kata harta milik, maka kita tidak bisa lepas dari ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-12. Kenapa saya ini kembalikan sedikit lagi? Karena kita perlu untuk tahu. Menurut si bungsu, harta milik itu adalah hanya yang namanya kekayaan atau yang namanya sekedar keuangan. Tetapi yang diberikan oleh bapaknya atau diberikan oleh orang tuanya itu bukan saja harta benda, tetapi kehidupannya juga. Karena di dalam kata yang aslinya, kata harta situ mempunyai perbedaan yang tajam. Yang satu itu harta dalam bentuk harta benda, yang satu yang di bawah itu adalah harta yang ada merupakan hasil dari perjuangan hidup seseorang. Artinya bahwa di dalam harta yang diberikan itu terdapatlah sebagian hidup dari orang itu. Nah, itu sebabnya si bungsu ini dengan begitu mudahnya membuang-buang harta, berfoya-foya dengan tidak mempergunakan sebagaimana seharusnya itu untuk memuliakan Tuhan. Karena dia tidak tahu, karena dia belum paham
bahwa harta yang dia bawa, kekayaan yang dia bawa itu ada sebagian kehidupan ayahnya di dalam apa yang dia hambur-hamburkan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia pun sudah melanggar hukum di dalam hal tidak bisa memuliakan Tuhan, dan dia juga melanggar hukum tentang mencuri, hukum tentang mengingini barang orang lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat definisi mencuri itu apa, mengingini barang orang lain itu apa. Nah, ayat 14 mengatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Harta yang begitu banyak yang dia bawa, dia habiskan berfoya-foya. Berfoya-foya itu banyak sekali bentuk dan macamnya. Bisa juga dia mentraktir begitu banyak orang. Ketika dia melakukan foya-foya terhadap orang lain, tentunya ada tujuan. Dia ingin membangun relasi, suatu saat jikalau dia memerlukan orang itu akan menolongnya. Juga bisa foya-foya dalam bentuk-bentuk yang lain, entah apa saja yang mereka lakukan. Yang dia lakukan sebagai seorang pemilik harta yang baru mendapatkan warisan itu. Tetapi yang jelas, semua yang dia dapatkan itu kini habis. Mungkin saja dia sempat beli rumah di tempat itu atau tanah. Tetapi satu kali kelak bahwa Alkitab mencatat dengan tepat, hartanya telah habis. Dan dikatakan ia pun mulai melarat. Kata melarat di sini itu lebih tepat diterjemahkan dengan ia mulai membutuhkan atau ia mulai memerlukan. Karena kata melarat dan memerlukan itu dua hal yang sangat berbeda. Memang penterjemah biasanya menggunakan kalau habis hartanya pasti melarat. Tetapi yang sesungguhnya dipakai adalah ia membutuhkan atau ia memerlukan. Kenapa kata membutuhkan ini lebih tepat? Karena ketika ia sudah jatuh miskin dan hartanya habis, dia mulai membutuhkan orang-orang yang pernah ditolongnya untuk menolongnya. Ia memerlukan orang-orang yang dulu pernah disukacitakan, sekarang dia perlu mendapatkan sukacita dari orang lain. Kalau dia dulu sebagai orang yang kaya mendapatkan pengakuan, dia pun sekarang ingin atau membutuhkan pengakuan daripada orang lain. Sekalipun hartaku habis, tolonglah aku, keberadaanku di negeri ini. Karena dia sedang posisinya ada di negeri asing. Artinya dia perlu adanya pengakuan. Sehingga dia tidak ditelantarkan begitu saja di negeri orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, betapa luar biasanya Tuhan memakai peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu ketika dia sudah habis harta bendanya, dia juga mengalami peristiwa di negeri itu yang sangat tidak mengenakkan, yaitu bertepatan dengan habisnya seluruh harta bendanya. Terjadilah kelaparan yang sangat berat. Di terjemahan ini juga ada satu kata yang hilang, yaitu kelaparan yang amat berat atau kelaparan yang amat dahsyat. Karena kelaparan kalau ditambah kata berat atau dahsyat itu betul-betul sudah sangat amat parah. Entah itu pacekliknya terlalu lamakah, atau entah itu disertai wabahkah, yang jelas itu adalah satu kelaparan yang sangat luar biasa terjadi. Dan saat itulah dia mulai sadar dan dia ingin bekerja untuk mendapatkan makanan. Dia sudah tidak memikirkan lagi bekerja untuk mendapatkan harta yang besar. Karena dia sadar, keahlian tidak punya. Kecakapan apapun dia tidak punya. Dia mulai sadar bahwa aku perlu makan. Aku tidak memerlukan hal yang lain. Itu sebabnya ia pergi kepada satu orang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Alkitab dengan sengaja memberikan satu kontras yang luar biasa. Bahwa bagi orang Yahudi, itu babi adalah hal yang sangat najis. Tetapi faktanya ketika dia di negeri orang, direndahkan serendah-rendahnya. Apakah kira-kira majikan ini tidak tahu kalau dia orang dari seberang sana Yahudi? Saya yakin pasti tahu, pasti ditanya-tanya, diinterogasi, diinterview. Tapi faktanya si bungsu ini harus bekerja menjadi penjaga babi. Ketika dia menjadi penjaga babi, dia melihat babi, wah babi ini enak ya, babi ini gendut-gendut di tengah-tengah musim kelaparan yang sangat parah. Alkitab mencatat, wah tidak ada babi yang kurus. Kalau boleh dibilang mungkin yang suka makan sioba itu samcamnya itu tebel-tebel gitu ya. Wah itu kalau dimasak kecap enaknya luar biasa. Di babi guling juga enaknya luar biasa. Dia melihat si bungsu ini, andai kata perutku kuisi seperti babi itu, akankah aku menjadi gemuk seperti babi? Karena yang dipikirannya babi ini makan ampas saja bisa gemuk. Apalagi dirinya yang sudah kering kerontang. Makan itu bisa menjadi gemuk kali ya. Maka si bungsu ini mencoba mengambil makanan itu dan ingin memakannya. Tetapi orang-orang yang lebih atas dari dia melarangnya untuk makan. Ini satu keadaan yang sangat-sangat sulit buat si bungsu. Makan ampas saja nggak boleh. Padahal si bungsu ini sudah mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia manusia tapi dia mau jadi babi. Dia sudah lupa dengan ajaran-ajaran keagamaan keyahudian yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Saya yakin ayahnya pasti pernah mengajarkan tentang bahwa manusia itu gambar dan rupa Allah. Tetapi kenyataan begitu mencekamnya, begitu sulitnya hidup, dia sekarang mulai membuang seluruh pengajaran dan dia sudah mulai masuk di dalam keadaan yang begitu parah dalam kerohaniannya. Dia mulai mensejajarkan dirinya seperti babi, bahkan orang-orang lain di negeri itu dia menganggap lebih rendah daripada babi karena terbukti ampas saja tidak boleh dimakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali lagi kaitkan dengan 10 perintah Allah. Dari pelanggaran dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dia mulai jatuh ke pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain. Dia sudah tidak lagi menguduskan hari Sabat. Mana mungkin dia di negeri asing akan menguduskan hari Sabat? Mana mungkin dia akan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Bisa jadi ketika dia akan diterima kerja, dia bersumpah. Tapi satu hal yang fakta terjadi. Saat itu dia sudah kehilangan segala-galanya. Teman sudah tidak ada, harta tidak ada, makanan pun tidak ada. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya yang berat, secercah anugerah Allah itu menjangkau dirinya. Sehingga ketika dia melihat hal itu, dikatakan ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ketika si bungsu ini melihat satu fakta bahwa dirinya diperlakukan sangat tidak manusiawi lagi di negeri itu, dia teringat akan papanya sebagai majikan yang sangat luar biasa memperhatikan kesejahteraan daripada pegawai-pegawai upahannya. Ayahnya bukan ayah seorang majikan yang memeras pegawainya, yang mengeksploitasi pegawainya tanpa memberikan kesejahteraan. Tetapi si bungsu mengaku dengan mulutnya bahwa seluruh pegawai-pegawai upahan ayahnya sangat berlimpah-limpah atau berkelimpahan dengan makanan yang diberikannya. Nah, dari sinilah si bungsu ini sudah mulai mengerti
bahwa apa yang tadinya diharapkan, aku merdeka, aku lepas dari ayahku, aku akan capai segala-galanya menurut aku, ternyata semua itu hanya impian kosong. Dan saat itu dia menjadi sadar. Dan dia sudah mulai merencanakan bagaimana dia harus pulang kembali ke negerinya. Dia memikirkan, apakah juga aku masih kuatkah aku berjalan ke negeri ayahku? Karena negeri itu dikatakan sangat jauh. Itu memerlukan perjuangan. Itu memerlukan satu tekad yang bulat. Itu memerlukan satu keberanian melangkah untuk sampai ke negeri di mana dia berasal. Dan ketika itu dia mulai merencanakan dan mulai berangan-angan, serta dia mulai memikirkan kata-kata apa, kalimat apa yang tepat yang harus diucapkan di hadapan seorang ayah yang pernah disakitinya. Maka dia mulai merancang kalimat dengan mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Ketika itu sudah mengkristal, ketika itu sudah semua menjadi sesuatu yang baku di dalam pemikirannya, maka dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dia tentunya bukan gampang untuk pergi kepada bapaknya seperti saya katakan, karena sudah keadaannya sangat-sangat parah. Dia makan ampas babi saja tidak terpenuhi. Artinya bahwa dia harus melangkah ke negeri orang tuanya dalam keadaan perut yang kosong. Juga mungkin dalam keadaan yang tidak ada air. Tapi memang Alkitab tidak mencatat sepanjang perjalanan itu, adakah orang yang berbelas kasihan terhadap si bungsu ini? Adakah orang yang mau menolong si bungsu ini selangkah demi selangkah untuk menuju ke negeri orang tuanya? Alkitab tidak mencatat. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa tekad yang bulat dari si bungsu inilah yang menjadikan dia mampu untuk berjalan menuju ke negeri asalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika si anak ini sudah melangkah, maka ketika dia sudah mendekati dari jarak rumahnya, ayahnya sudah mulai melihat dia. Dan ketika melihat dia ini, sang ayah tidak diam, duduk-duduk menunggu kehadiran anak. Sang ayah juga tidak duduk-duduk diam untuk melihat bagaimana malunya si anak. Tetapi sang ayah, dicatat oleh Alkitab, sang ayah ini berlari menuju kepada si anak. Dan dia peluk dan dia cium si anak bungsu tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca ini, bahwa ayah berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia, ini adalah satu bentuk pengampunan yang sudah diberikan oleh seorang ayah lebih dari kata-kata yang keluar dari mulut. Karena kata-kata bisa menipu, tetapi tindakan itu merupakan satu wujud nyata bahwa pengampunan itu sudah diberikan oleh seorang ayah kepada sang anak. Sang anak belum sempat mengucapkan, "Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Janganlah aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Kalimat itu belum keluar daripada si bungsu, tetapi ayah itu memeluk dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini sedikit saya agak kembali ke atas untuk menjelaskannya. Bayangkan seorang ayah yang ditinggalkan dalam bentuk disakiti hatinya, dianggap mati, bahkan menjadi satu berita yang saat itu sangat menjadi cibiran tetangga-tetangganya. Karena tiba-tiba saja begitu
anak si bungsu ini pergi. Tetapi ayah ini mengabaikan semua itu. Sakit hati yang pernah dialami, diabaikan. Malu yang pernah ditanggungnya, diabaikan. Dia menyambut anak itu dengan memeluk, merangkul, dan menciumnya. Setelah itu, barulah sang anak mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus pahami adalah bahwa pertobatan itu lebih penting. Karena Bapa akan menilai dari pertobatan itu sehingga pengampunan barulah keluar. Jangan berharap pengampunan itu keluar dulu tanpa ada pertobatan mendahului. Jadi pertobatan harus terjadi, pengampunan dari Bapa pasti akan diberikan. Dan faktanya Alkitab juga mencatat setelah pengampunan diberikan, sang anak ini dengan mulutnya mengeluarkan perkataan seperti yang telah dirancangkan. Supaya Bapa mengampuni dan tidak lagi menjadikan dia anak, tapi Bapanya memperlakukannya sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh si anak. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan sekedar mengatakan, "Aku mencari orang yang berdosa, aku mencari yang sakit." Bukan. Tetapi Yesus Kristus lebih daripada itu. Dia nyatakan dengan satu tindakan bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Kalau kita berbicara tentang Allah adalah Bapa di sini, maka juga Bapa demikian. Allah tidak hanya memberikan janji-janji kosong. Allah tidak hanya memberikan janji-janji tanpa wujud nyata, tetapi Allah menyatakan itu di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin bersama-sama bahwa di dalam zaman ini, khususnya di era saat ini, kita harus perlu waspada. Ada satu momen, ada satu arus besar yang saat ini sedang terjadi, yang digandrungi oleh sangat banyak orang, yang pengajarannya sepertinya sangat alkitabiah, dan memang cara ibadahnya adalah ibadah yang begitu rileks, dan pembicaranya adalah para orang-orang yang masih muda, dan salah satu hal yang paling disukai di dalam pengajarannya adalah anugerah Tuhan itu besar. Sama, Alkitab pun mengajarkan seperti itu. Iya, betul. Tetapi salah satu ajaran yang sangat bertentangan dalam Alkitab adalah bahwa ketika kita berbuat dosa, kita tidak perlu lagi minta ampun. Dari mulut kita tidak perlu keluar ucapan mohon ampun. Karena anugerah Tuhan sudah terlalu besar. Karena pengampunan Tuhan sudah diberikan, itu yang menjadi dasar bagi pengajaran tersebut. Tapi Alkitab yang kita pelajari malam hari ini, sekalipun Bapa sudah mengampuni, ucapan mohon pengampunan itu tetap harus keluar. 1 Yohanes pasal 1 juga demikian. Kalau kita telah melakukan dosa, bukan berarti kita bungkam. Bukan berarti terus kita mengatakan, "Tuhan, Engkau tahu, Engkau kan Maha Pengampun." Tidak seperti itu tentunya. Tentunya kita harus tetap mengakui setiap dosa kita. Karena Ia yang setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita. Jadi dari cerita ini kita boleh tahu, hati-hati, hati-hati. Pengajaran yang mirip-mirip dan sangat tipis mendekati kebenaran Alkitab. Jikalau kita tidak seringkali baca Alkitab, maka kita akan terperosok ke dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Dari ayat ini kita boleh melihat bahwa sang ayah yang bijaksana ini
bukan ayah yang dadakan untuk membuatkan pakaian. Bukan seorang ayah yang tiba-tiba menyuruh para pegawainya untuk membelikan cincin atau membelikan sepatu. Tidak. Tetapi ayah ini sudah menyediakan segala-galanya, baik pakaian, baik cincin, baik itu sepatu. Semua ini lambang satu penerimaan kembali sebagai seorang anak. Karena seorang pegawai upahan tidak akan mendapatkan ketiga hal yang disebutkan oleh sang bapa. Jadi anak ini diterimanya kembali sebagai anak. Bukan dengan ucapan seorang ayah. Ya anakku, kau kuterima kembali menjadi anak. Bukan dengan ucapan. Atau mungkin seorang ayah mengatakan, tunggu dulu ya, kalau kamu mengatakan seperti itu. Papa ini mau loh menganggap kamu menjadi anak kembali. Tetapi dengan syarat, Papa lihat dulu bagaimana kondisimu 1 bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini, atau 10 tahun. Kalau kau 10 tahun konsisten seperti yang Bapak inginkan, maka kau menjadi anakku. Tidak. Bapak ini menerima dengan apa adanya. Dia melihat pertobatan yang sungguh di dalam hidupnya. Sehingga Bapak ini memulihkan kembali sebagai anak. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang jelas yang sudah disediakan dalam waktu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Sehingga ketika anak itu pulang, anak itu diberikan pakaian, diberikan cincin, diberikan sepatu. Dan yang mengherankan juga, sang ayah mengatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang namanya pakaian, cincin, sepatu memang sudah disediakan. Bahkan perayaan yang diadakan, pesta yang diadakan itu pun sudah memang disiapkan dengan kalimat ambillah anak lembu tambun itu. Artinya memang ada satu kesengajaan bahwa lembu itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, akan nanti satu kali kelak akan diadakan pesta. Ini menunjukkan bahwa sang ayah mempersiapkan segala-galanya bukan dalam waktu mendadak, bukan waktu yang tiba-tiba. Tapi ada satu perhatian khusus kepada si bungsu yang yakin bahwa si bungsu bakal kembali. Sang ayah telah mempersiapkan semuanya. Itu sebabnya saya katakan bahwa ayah ini adalah ayah yang pengampun, ayah yang berbesar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tindakan sang ayah ini luar biasa. Bayangkan betapa banyaknya pada waktu anak ini meninggalkan ayahnya. Saya yakin ini menjadi satu berita yang viral di tengah-tengah lingkungan mereka. Menjadi rasan-rasan atau buah bibir daripada banyak orang. Mungkin mereka mengatakan, aduh mimpi apa ya Bapak ini pada Bapak ini kan baik sekali. Anaknya jadi seperti itu. Ada mungkin sebagian orang mengatakan, aduh Bapak ini pasti ada dosa tersembunyi yang telah dilakukan sehingga si bungsu meninggalkan. Tetapi saya katakan bahwa Bapak ini seperti tadi adalah salah satunya konsisten. Saya yakin saat itu bukan saja pegawai-pegawainya yang melihat si bungsu datang dan adanya pesta. Para tetangga-tetangganya pun menyaksikan. Bahkan mungkin saja tetangga-tetangganya diundang untuk bersama-sama menikmati sukaria dengan hidupnya kembali anak yang telah mati itu. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun Bapak ini mempunyai konsisten integrasi antara iman dengan perbuatannya dengan luar biasa. Sehingga apa yang menjadi buah bibir di dalam waktu si bungsu meninggalkan, ternyata sekarang sang ayah ini menjadi sesuatu yang menakjubkan buat tetangga-tetangganya. Bahwa sang ayah ini adalah ayah yang bijaksana dan ayah yang mau menerima anaknya kembali untuk bersama-sama
masuk di dalam lingkungan keluarganya. Apakah arti daripada yang mati telah hidup kembali? Saya hanya mengupas sedikit saja, yaitu bahwa kalau dia dulu tidak punya hak atas apa-apa yang ada di rumahnya, dia sekarang mempunyai hak itu kembali. Bukan saja sebagai anak dia dipulihkan, tapi seluruh haknya dikembalikan lagi. Kalau dulu dia tidak punya wewenang untuk memerintah ini dan itu, kembali dia diberi hak untuk mempunyai wewenang memerintah ini dan itu. Demikian juga dengan hidup kita yang berdosa ini. Ketika Tuhan sudah memulihkan hidup kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita pun diberi hak untuk bersama-sama nanti satu kali kelak boleh memerintah bersama-sama dengan Kristus yang adalah Raja alam semesta itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita malam hari ini hanya belajar sampai si bungsu, tetapi kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita, yang diwakilkan melalui perumpamaan kasih Bapa kepada seorang anak yang bungsu, yang sempat dipermalukan, yang sempat dibunuh, yang sempat dibuat susah, tetapi faktanya sang ayah itu merangkul, memeluk, menyediakan segala-galanya untuk menyambut kedatangan sang bungsu ini masuk kembali di dalam tatanan keluarga daripada Bapa yang maha sabar, maha bijaksana, dan maha murah. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita jangan terlalu menyepelekan, melanggar satu hukum, oh masih ada 9 hukum yang aku taati. Tidak bisa. 10 hukum itu seperti mata rantai yang saling berkait-mengkait. Kita melanggar hukum yang ke-10, kita juga melanggar hukum yang ke-1. Kita melanggar hukum yang ke-6, kita juga melanggar hukum yang ke-2, dan seterusnya. Artinya melanggar di posisi manapun, pasti kita melanggar ke-10 hukum itu. Itu sebabnya kalau kita dituntut melakukan 10 hukum itu, tidak ada satupun orang yang bisa sampai kepada Bapa. Tapi karena Kristus yang telah melakukan dengan sempurna itulah yang menjadikan kita boleh berlayak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu itu sangat besar bagi kami. Kami manusia yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan bukan 1-2 kali, mungkin terlalu sering. Tapi Tuhan menunggu kami dengan sabar dan Tuhan mau mengampuni kami. Kami juga menjadi orang yang sering kali mempermalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan juga dengan penuh sabar menantikan kami. Untuk kami bukan mempermalukan nama Tuhan, tapi kami menjadi manusia yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesabaran yang Engkau berikan pada kami, kemurahan dan penyambutan-Mu, pemulihan yang Engkau kerjakan buat kami. Tolong kami Tuhan, hari-hari mendatang untuk kami boleh menjadi alat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kiranya roh Tuhan menolong kami, menguatkan kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Leo untuk penyampaian dan pelayanannya pada kita pada malam hari ini. Saya mau menyampaikan pengumuman lebih dulu Bapak Ibu. Minggu depan saya akan membahas mengenai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma. It's free but not cheap, saudara. Anugerah Tuhan itu memang diberikan kepada kita cuma-cuma, tetapi itu tidak murah, saudara. Mengapa? Karena ada harga yang dibayar begitu mahal. Sekali lagi saya mengundang dan mengajak saudara untuk ikut bersama-sama, dan saudara boleh ajak yang lain untuk belajar sama-sama mengenai hal ini. Selanjutnya saudara, saya ingin sampaikan dan ingin membuka pintu kesempatan pelayanan kepada saudara-saudara, yaitu kita rencana mau berbagi Alkitab, 200 Alkitab masing-masing di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Harga per Alkitabnya ada 150.000 per Alkitab, jadi saudara-saudara yang tergerak atau mau ambil bagian, saudara bisa hubungin kami.
Dan kami akan bagikan nomor rekening dan saudara bisa nanti kasih kode dengan angka 1 di belakang nominalnya, atau saudara kasih kode Alkitab begitu, supaya itu bisa kami gunakan sesuai dengan penyampaian. Nah, saudara-saudara, kami juga membuka program beasiswa karena bulan Juli, Agustus merupakan semester baru dan kita rekrut mahasiswa-mahasiswa yang lain dan siswa-siswa yang lain, mulai dari SD, SMU, sampai mahasiswa STT, mahasiswa umum. Sampai hari ini kita mensupport kurang lebih ada sekitar 40 siswa SD sampai SMU, mahasiswa STT ada sekitar 23 orang. Nah, nanti ada sebagian yang sudah mungkin sudah lulus atau sudah berganti, kita akan rekrut yang baru. Nah, saudara kalau terbeban dan tergerak, ingin mau ambil bagian, bisa mulai ambil dari 20.000 sampai yang mahasiswa STT itu per bulannya 500.000. Angkatan-angkatan yang lalu itu 365.000, tetapi angkatan semester yang sekarang ini 500.000. Lalu kita juga akan mengumpulkan lagi 500 kacamata baca bagi lansia. Lalu saudara-saudara juga jangan lupa mengikuti program-program kami di podcast-nya, Anchor dan Spotify. Satu hal yang saya lupa atau belum masukkan di sini, saudara, adalah mengenai Garam Bible Camp. Garam Bible Camp, GBC ya. Kita akan mengadakan Bible Camp, saudara, yang tempatnya kemarin kami sudah survei dan kami sudah finalkan. Tempatnya akan ambil di Danau Buyan, Desa Pancasari. Di Bedugul itu naik lagi, dan kita akan menggunakan tenda, saudara ya. Tempat tinggalnya akan benar-benar menggunakan tenda. Jadi acara sudah kami susun, bobotnya itu ya boleh dikatakan bobotnya antara 70-30 lah, saudara ya. 70 itu pembekalan teologi dan 30 itu fun gitu ya. Nah, ini kami akan kemas Garam Development, pelayanan garam akan mengemas Garam Bible Camp. Ya 70-30 lah ya. Kemungkinan 60-40 lah ya. Tetap ada fun-nya. Kita tidak anti healing, saudara. Jangan working mulu, tapi kita perlu healing. Ya. Saudara jangan working mulu, nanti cepat kaya, sungkan sama yang lain, gitu ya. Tapi saudara jangan healing terus, nggak ada seriusnya gitu ya, nggak. Kita akan buat sedemikian rupa. Saya harap yang Medan dan yang Papua itu tergoda dan mau datang ke Bali untuk ikut. Ya. Itu saudara-saudara mengenai Bible Camp. Saudara berdoa tanggal 1, 2, 3 Mei. Tanggal 1, 2, 3 Mei. Biaya pesertanya itu 250.000 per orang. Itu sudah termasuk semuanya lah ya, termasuk semuanya. Kecuali yang dari luar kota tidak termasuk dengan pesawat terbangnya ya. Saudara itu bayar sendiri pesawatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika saudara diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong, saya mengajak untuk meneruskan, mengundang rekan-rekan saudara seiman kita lainnya untuk mengikuti kelas PIK online yang akan datang. Dan jikalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan sebagai bentuk syukur saudara, saudara bisa salurkan di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan, atau jika saudara ingin salurkan melalui pelayanan Garam Bali, saudara bisa hubungi nomor tersebut, nomor saya, untuk mendapatkan nomor rekening pelayanan kami. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini.
minta dengan kasih Pak Benyamin, bisakah menutup pertemuan kita di dalam doa, Pak Bob? Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh puji dan syukur kami hadirat-Mu karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu juga, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengar dan mempelajari firman-Mu, mengetahui begitu besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Seringkali kami tidak sadar bahwa banyak kali kami melakukan kesalahan, tapi dengan sombongnya kami mengatakan bahwa Tuhan sudah tahu, jadi kami tidak perlu minta maaf. Tapi malam hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami kembali lagi, jika kami melakukan dosa, hendaknya kami mengakui dosa kami. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada kami, bukan hanya dengan kata-kata tapi perbuatan. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan kami dari dosa. Terima kasih untuk itu semua, Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Leo yang sudah menyampaikan firman, menyampaikan berita baik kepada kami semua. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau menjaga dalam pelayanannya, dan juga untuk pelayanan garam Tuhan, rencana Bible Camp kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami membawa malam hari ini ke dalam tangan-Mu, istirahat kami pada malam hari ini, Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih untuk Pak Ben. Terima kasih sekali lagi Pak Leo. Terima kasih teman-teman.